Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Islamul Haq. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan Allah kesehatan dan rezeki yang melimpah ruah, amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian bantu channel kecil ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, terima kasih. Ini adalah kisah seorang hamba yang dibenci Allah. Ibadah adalah tugas utama yang harus dijalankan manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah merupakan bentuk ketaatan sekaligus perwujudan cinta seorang hamba kepada Khalik-Nya. Tentu, seorang hamba yang rajin beribadah hanyalah mengejar ridho Allah semata. Tetapi, tidak seperti kisah ahli ibadah Abu bin Hisham. Kisah tersebut diceritakan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Dalam kitab itu disebutkan Abu bin Hisham rajin bangun malam untuk sholat tahajud. Suatu malam, saat hendak mengambil wudhu untuk sholat tahajud, Abu bin Hisham kaget dengan kedatangan sesosok makhluk. Makhluk itu berada di bibir sumur. "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" tanya Abu bin Hisham. "Aku adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab makhluk itu. Jawaban itu membuat Abu bin Hisham semakin kaget sekaligus bangga. Dia lalu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku diperintahkan untuk mencari hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab malaikat. Pria itu dibuat penasaran dengan barang yang dibawa malaikat. Buku catatan yang sangat tebal. Dia bertanya lagi mengenai buku tersebut. "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa?" tanya Abu bin Hisham. "Ini adalah kumpulan nama-nama para hamba pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata malaikat. Abu bin Hisham berharap namanya ada dalam buku tersebut. Untuk mendapatkan kepastian, dia bertanya apakah namanya tercantum di daftar dalam itu kepada malaikat. Maklum saja, Abu bin Hisham sangat rajin ibadah, sering sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, malaikat tidak menemukan nama Abu bin Hisham dalam buku catatan tersebut. Abu bin Hisham meminta malaikat memeriksa kembali buku tersebut. "Barangkali namanya terlewat dari daftar." "Betul, namamu tidak ada dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hisham seketika gemetar dan jatuh tersungkur lalu menangis. "Betapa ruginya aku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu bin Hisham dalam tangisnya. "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur, mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tapi tanganku dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis namamu," kata malaikat. Ucapan tersebut membuat Abu bin Hisham penasaran. Dia kemudian bertanya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai melarang malaikat mencatat namanya. "Apa gerangan yang menjadi penyebabnya?" kata Abu bin Hisham. "Engkau memang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga hal tersebut kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit dan lapar, tidak engkau jenguk dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai olehnya? Kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata malaikat. Abu bin Hisham pun kaget bukan main.
Dia tersadar ibadah ternyata bukan semata urusan antara makhluk dengan Khalik semata, namun juga sesama manusia dan alam. Dari kisah ini, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya orang yang taat dan rajin beribadah kepada Allah selama di dalam dirinya terdapat sifat ria sombong, maka semua yang akan dikerjakannya hanyalah sia-sia. Semoga kita terhindar dari sifat ria, sombong dan sifat dua penyakit hati lainnya. Amin amin ya rabbal alamin.